Rekor buruk di Stadion Haji Agus Salim berhasil dipatahkan Persebaya dengan cara yang brutal. Tak tanggung-tanggung, tim asuhan Bernardo Tavares melesatkan 7 gol ke gawang sang tuan rumah Semen Padang. Lalu, bagaimana detail taktik yang membuat Persebaya begitu superior di sepanjang laga ini? Ayo kita bahas. Datang ke Padang dengan ambisi memutus catatan buruk tanpa kemenangan di Stadion Haji Agus Salim, Persebaya tetap mengandalkan mayoritas pemain utama di bawah Bernardo Tavares. Dengan Bruno Moreira memimpin lini depan bersama Francisco Rivera, Mihailo Perovic, dan Rian Ardiansyah. Saat build-up, Persebaya kembali menggunakan struktur andalannya, yaitu 3+2 di belakang dengan 5 pemain di lini depan. Menghadapi blok 5-3-2 Semen Padang, salah satu cara yang mereka lakukan untuk progresi bola ke depan adalah dengan memanfaatkan bek tengah lebar ketiga yang bergerak melebar dan naik untuk menciptakan angle passing melewati lini passing pertama, sebelum kemudian menemukan 5 pemain yang berada di lini depan. Struktur tersebut membuat Persebaya mampu menempatkan 5 pemain di lini terakhir pertahanan Semen Padang, sekaligus tetap menjaga rest defense dengan 5 pemainnya di belakang. Keberadaan 2 gelandang bertahan dan 1 bek tengah lebar Persebaya di struktur rest defense membuat mereka di posisi ideal untuk menutup jalur passing Semen Padang serta siap memenangkan bola kembali sesaat setelah Persebaya kehilangan bola di lini depan. Pola progresi ini biasa dilakukan oleh fullback seperti Jefferson atau Catur yang menjadi bek tengah ketiga, atau juga bek tengah posisi asli seperti Gustavo Fernandes dengan turunnya gelandang bertahan seperti yang dilakukan oleh Rajkovic. Sementara itu, Semen Padang yang coba build up dengan struktur 2+4 sempat kesulitan dalam menghadapi tekanan tinggi Persebaya. Jalur kedua pivot Semen Padang ditutup oleh Rivera dan Perovic. Jika bola dimainkan ke area antar lini, 2 gelandang bertahan Persebaya sudah siap untuk langsung melakukan intercept. Alhasil di menit-menit awal, Semen Padang dipaksa bermain long ball ke ruang antar lini. Salah satu solusi yang mereka lakukan adalah dengan turunnya Wahyudi, sang gelandang bertahan, bergabung dengan 2 bek tengah di belakang. Hal ini membuat bek tengah kiri, Rian, naik melebar untuk kemudian melakukan progresi ke pemain di lini depan. Pola ini terulang di gol Semen Padang yang teranulir melalui pergerakan dinamis dan kombinasi dari Irsyad, Samuel, Guillermo, dan Rosat. Semen Padang berhasil melakukan penetrasi ke sepertiga akhir pertahanan Persebaya hingga berujung umpan silang yang disambut oleh Guillermo. Namun sayang gol ini harus dianulir karena offside. Salah satu masalah utama Semen Padang dalam laga ini adalah lambatnya transisi bertahan mereka. Hampir setiap kali kehilangan bola, struktur pertahanan mereka tidak siap mengantisipasi serangan balik cepat Persebaya. Ini tercermin di gol pertama dan kedua Persebaya. Akibat kesalahan passing, Persebaya dapat melakukan transisi cepat melalui Bruno Moreira. Terlihat para pemain Semen Padang, terutama pemain di lini depan, tidak segera turun. Bahkan ketika Bruno menahan bola begitu lama, yang akhirnya memberi ruang dan waktu bagi Rajkovic untuk naik memberikan bantuan. Lalu dengan leluasa bermain kombinasi dengan Perovic dan Rivera. Masalah yang sama kembali terlihat di gol kedua. Setelah kehilangan bola, para pemain Semen Padang gagal segera turun, mereorganisasi pertahanan, atau juga merebut bola, membuat Catur mampu membawa bola hingga masuk ke kotak penalti setelah kombinasi dengan Rian dan Rivera. Memasuki babak kedua, Semen Padang coba meningkatkan intensitas serangan setelah tertinggal 2 gol. Keputusan ini tentu datang dengan resiko besar, yaitu membuat mereka semakin rentan terhadap counter attack, terutama ruang yang ditinggalkan oleh 2 fullback. Ruang inilah yang sukses dimanfaatkan Persebaya di gol ketiga mereka lewat kecepatan dari Bruno Moreira. Keadaan semakin buruk setelah kartu merah Ade Cristiano pada menit 60. Bermain dengan 10 pemain, Semen Padang terpaksa mengorbankan 1 pemain di lini depan dan bertahan dengan blok 5-4. Tanpa keberadaan pemain di lini pressing pertama, membuat para pemain belakang Persebaya, Mitrevski, memiliki terlalu banyak waktu untuk mencari pemain bebas di antara lini, di mana dia menemukan Rajkovic. Arah serangan kemudian berpindah ke Bruno yang menemukan Jefferson melakukan lari di area half space, kemudian melepaskan umpan silang yang diselesaikan Perovic. Masih di area yang sama, yaitu sisi kanan, skill individu dan kemampuan one-on-one Bruno Moreira memancing pelanggaran berbuah penalti
yang dieksekusi oleh Bruno Paraiba untuk gol kelima Persebaya. Sisi kanan pertahanan Semen Padang menjadi titik lemah yang terus dieksploitasi Persebaya. Di gol ke-6, giliran Rajkovic yang berhasil menemukan Jefferson yang naik di area kelebaran. Dari situ, Jefferson melepaskan umpan silang ke tiang dekat yang berhasil disambut dengan baik oleh Paraiba. Dominasi Persebaya belum berhenti hingga masa injury time. Bajul Ijo kembali mencetak gol melalui kombinasi pemain di area kelebaran. Bruno Paraiba mampu membaca arah bola dengan baik dan menyambut crossing dari Rajkovic untuk menutup pertandingan, sekaligus membuat skor menjadi 0-7. Hasil ini membawa Bajul Ijo naik ke peringkat 4 klasemen sementara dengan 55 poin. Sementara Semen Padang harus tetap berada di zona degradasi. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.